Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Bincang Nikah bersama saya Raja Dahroni dan Ustadz Riza Hafiz URH ya. Gimana kabarnya Tat? Alhamdulillah baik dalam lindungan Allah, mudah-mudahan Bang Raja Dahroni juga demikian, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan janji saya di medsos, Facebook dan Instagram, pagi ini kita akan membincangkan tentang benarkah menikah bikin kaya ya, bersama komunitas nikah muda dan bahagia ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Quran surat An-Nur ayat 32, Ustaz ya kalau nggak keliru, itu kan pada intinya dalam ayat yang tersirat ya, bahwa nikahkanlah ya, Allah memerintahkan nikahkanlah orang-orang yang sendirian ya, insya Allah kalau dia miskin Allah akan mampukan ya. Nah, Ibnu Mas'ud dan beberapa ulama menafsirkan ya tentang orang yang menikah, nanti menikahlah kamu maka akan kaya. Nah, tentu biar rekan-rekan muda jomblo fisabilillah tidak keliru dalam menafsirkan ini kan, nanti nikah pasti kaya gitu ya. Nah, mungkin pagi ini kita akan luruskan. Nah, tentu warganet dimanapun berada sudah nggak sabar gitu untuk mendapatkan jawaban dari topik ini. Oh gitu ya. Nah, tapi kita tahan dulu ya jawaban yang paling utama nanti. Nah, mungkin sebagai di awal sebenarnya apa sih yang harus diorientasikan ya sebagai Muslim yang tentunya belum menikah ya terhadap pernikahan. Orientasinya itu harusnya seperti apa sebenarnya? Tayyib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, sahabat mukminin mukminat dimanapun berada, terima kasih kepada Bang Raja Dahroni yang mengundang kami dalam topik yang menarik ini. Ya, yang dibahas adalah tentang ayat perintah menikah, dan di tengah-tengah ayat itu ada clue yang paling inti, itu yaitu kalau kamu fuqara bahasanya ya. Dan ini kan biasa jadi kendala setiap orang yang menikah adalah ketidakmampuan finansial gitu Ustaz. Jadi ini yang sering jadi sorotan kita, dan ini adalah ayat fantastis, kemudian pamungkas, kemudian favorit bagi para jomblowan jomblowati termasuk saya dulu gitu ya. Jadi ayat ini pamungkas tuh, lihat nikah tuh meyakini orang tua, kita bilang ayatnya kalau kamu tidak mampu akan diperkaya oleh Allah, akan dicukupkan oleh Allah. Inilah ayat-ayat yang sering dijadikan senjata para jomblowan jomblowati ketika dia ingin menikah tapi dihadapkan dengan kesulitan finansial. Maka itu mudah-mudahan kita bisa mudzakarah di sini, saling berdiskusi tentang ayat ini, agar bisa jadi satu spirit motivasi yang benar dan tidak dijadikan sandaran yang hulu berlebihan tanpa dasar-dasar yang kuat. Nah, yang pertama, jadi Ustaz Dahroni, nikah ini memang harus jelas orientasinya, jangan sampai loose atau misorientation gitu. Yang pertama, nikah itu niatnya ibadah dulu. Dia ibadah, makanya kebanyakan waktu kita datang nih, saya dulu pengalaman waktu masih jadi jomblo seperti sebagian penyimak di sini ya. Jadi datang ke rumah keluarga akhwat, bilangnya gimana? Mau ngapain ke sini? Saya mau silaturahim, saya mau niat ibadah karena Allah. Itu senjata kata kunci kita. Dan karena itu yang diajarkan guru-guru kita, nikah itu bukan cuma mengeksplor syahwat, hawa nafsu. Nikah itu bukan hanya merubah status karena takut bullying. Nikah itu bukan karena apalagi naudzubillah menikah karena orientasi duniawi. Ada yang bapaknya nikahin anaknya dengan rekan bisnisnya supaya langgeng. Jadi nilai ibadah itu nggak ada. Karena itu yang pertama harus kita pancangkan kuat-kuat, nikah itu adalah ibadah kepada Allah supaya semuanya bernilai, supaya semuanya barokah. Itu yang pertama. Jadi niat nikah adalah ibadah gitu setelah ini. Nah, tadi ya orientasinya warganet dimanapun berada, usaha jombloan-jombloati ya, niatnya itu harus orientasikan untuk ibadah. Nah, kita langsung ke topik ya. Nah, tadi ada kata ya, Allah akan memampukan ya. Tadi sebagian tafsir ya, kalau saya baca beberapa referensi itu kan mengayakan ya. Jadi menikahlah kamu maka akan kaya ya. Beberapa ulama yang saya baca ya, referensi-referensi yang ada
Nah, kalau menurut kesepahaman Ustadz dari referensi-referensi yang juga mungkin dibaca ini maksudnya apa? Apakah memang bagaimana sebenarnya tafsir Quran surat An-Nur ayat 32 itu biar nanti teman-teman jomblo nggak salah, nggak keliru gitu kan? Modalnya betul. Semangat aja, oh pasti. Nah, itu tadi. Apakah memang ada tangga-tangga yang memang harus, atau mungkin ada ayat-ayat lain yang menunjang? Kan nggak bisa sekerat juga kita memahami satu ayat gitu ya. Tafsirnya bukan tafsir definisi ya, gitu. Tapi ada tafsir asbabul nuzulnya. Nah, itu yang penting. Nah, itu gimana tuh mungkin? Ya, jadi penting sekali memang betul didudukkan supaya dia itu sesuai dengan porsinya, karena ada yang akhirnya mengklaim ayat bahkan jadinya mengarah kepada ingkar ayat gitu. Kenapa? Katanya di ayat An-Nur 32 menikah kamu dikayakan Allah, tapi habis menikah dia nggak kaya-kaya kan gitu kan. Yang kedua bahkan ada yang menikah tadinya dia mampu jadi habis hartanya. Gitu ya. Ini sudah dibahas oleh Al-Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Ahkam. Karena beliau khusus membahas ayat ini dengan memperhatikan misorientasi orang-orang terhadap ayat ini, sehingga ada yang menikah tidak kaya-kaya mengklaim ayat akhirnya, padahal cara perspektifnya itu yang belum didudukkan sesuai dengan ayat. Makanya ini harus diluruskan. Nah, ayat ini yang pertama konteksnya adalah kita yang memiliki orang yang di bawah binaan kita, untuk kita memberikan rekom memudahkan dalam menikah. Ini bisa konteksnya guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya gitu ya, atau ya saling rekanan lah yang dia bisa merekomkan orang menikah. Karena itu ayatnya orang suka menerjemahkan dan nikahlah, bukan, padahal di sini dan nikahkanlah. Dari kata nakaha dirubah menjadi angkaha. Ya, jadi wa ankihu, dan kalian nikahkanlah, wa ankihu ayyama minkum, bujangan ya, orang-orang yang bujangan. Kalau bahasa sekarangnya, dulu bahasa tafsir dulu nggak ada, jomblowan dan jomblowati di antara kalian, wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang layak ya untuk menikah di antara budak-budak laki-laki kamu ataupun budak perempuan kamu. Jadi ini budak di bawah pengasuhan tuannya dinikahkan, walaupun nggak punya uang, perintah agama nikahkan gitu, nikahkan. Ya, kenapa? Kita membantu prosesnya, memudahkannya. Tapi kan yang namanya budak dalam perbudakan, dia pengen menikah, dia Islam memperhatikan bagaimana dia harus menyalurkan syahwatnya. Terus kalau nggak punya uang gimana? Maka kita bantu dengan memudahkannya. Kenapa? Jangan takut, yughnihimullah, Allah akan perkaya kamu. Dari satu hari Rasulullah pernah membantu seorang ikhwan yang ingin menikah. Dia memang betul-betul ingin menjaga dirinya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mendikirkan hadis ini. Kemudian orang ini nggak punya apa-apa. Nabi sudah kasih rekom akhwatnya, ikhwannya sudah dipertemukan nih, dikonfrontasi, ketemu, akhirnya nikah. Saya nggak punya apa-apa Nabi. Ya coba barang sekalung secincin besi punya nggak kamu, gitu kan, maharnya. Dan perempuan ini sudah ridho gitu kan. Dan sementara dalam keadaan dua sejoli ini sudah urgent untuk menikah ya. Udah urgent ini kan perspektifnya banyak, dari biologis lah, dari usia lah, atau apapun yang lain. Akhirnya nggak punya apa-apa, sampai akhirnya Rasulullah melihat kesiapan dia secara batin gitu ya, walaupun secara zahir mungkin kelihatannya belum memadai. Tapi nikah tuh kan nggak harus begitu, nggak harus bermahar-mahar wah, tidak gitu ya. Ini buat pula jomblowati, kemudian orang tua nggak mesti terpaku pada mahar yang wah, dan kesiapan mental ilmu itu lebih penting daripada itu. Akhirnya Rasulullah ambilkan satu barang, ada yang mengatakan ini teko ya, atau ya alat-alat yang cukup ada harganya walaupun terlalu mahal, dikasihkan ke dia. Udah, ini kamu jadiin mahar ya. Jadi kamu nikah. Akhirnya mereka menikah, dan berdua ini terjaga daripada fitnah-fitnah. Karena salah satu tujuan menikah itu adalah ya yuridul afaf, ingin menjaga kehormatan diri dari kemaksiatan. Jadi konteksnya itu, Nabi pernah memfasilitasi orang yang menikah dengan keterbatasan finansial, dan akhirnya dipermudah dengan itu. Lalu kan ada ujungnya, sebagian ulama ya menyebutkan kaya. Nah, sebenarnya konteks kaya di sini gimana itu? Iya.
Pertama kalau dari perspektif logis dulu ya. Logis, oke. Yang pertama kalau orang nikah tuh pasti ada 3 kekayaan yang didapat. Oke. Yang pertama kaya hati. Oke, Ya, makanya sakinah itu kan. Ya. Sakinah itu kan ketenangan. Orang yang sakinah nggak bakal bengong-bengong ini ikhwan akhwat. Iya. Itu hati sudah dikayakan. Jadi kalau lihat jombloan-jomblowati, lihat orang upload foto sama pasangannya itu hatinya Bahagia, sempit gitu. iya. Hatinya langsung fakir ngelihat. Ya Allah, langsung kejang-kejang malah kan. Kejang-kejang itu tandanya hatinya masih sempit, belum dikayakan Allah. Nah, menikah langsung lapang itu orang. Ya lega, terus sholat pun lebih khusyuk rasanya gitu. Sholat subuh pun rasanya lebih tenang dan lain-lain. Jadi orang yang menikah itu akan diberikan kekayaan hati. Yang kedua, dia akan dapat kekayaan sosial. Kenapa? Nikah, kamu itu menggabungkan 2 akses dan 2 keluarga yang besar. Jadi dari menikah itu kita punya tambahan jaringan komunikasi istri dan keluarganya dan rekannya, bayangin. Makanya orang bilang kenapa bisa dikayakan Allah dalam perspektif ilmu syar'i, karena secara logis dia punya jangkauan akses itu menjadi terbuka. Berapa banyak orang yang akhirnya saling berbisnis dengan iparnya, dengan adik-beradiknya, atau bahkan bisa join dengan mertuanya. Jadi bertambah aksesnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekayaan itu ya tentu dia punya kapasitas ekonomi keluarga jadi meningkat. Tadinya satu jalur dari si ikhwan saja, tapi ketika menikah, akhwat itu kan sudah membawa garis rizkinya. Nah, ini yang mesti kita pahami. Banyak orang yang nikah tuh takut nanti dikasih makan apa. Sementara rezeki si akhwat ini waktu dia ditiupkan ruh dalam perut uminya kan sudah ditulis. Cuman memang kadang skenarionya lewat dompet kita dan rekening kita. Tapi nggak pernah takut. Jadi ketika kita menikah dengan seorang perempuan, ya bukan berarti semua rezekinya dari ngambil rezeki yang dijatahin Allah pada kita, tidak. Dia kan sudah punya garis rizki sampai dia wafatnya. Cuman kadang skenario Allah itu keluarnya lewat kita. Nah, jadi inilah kekayaan yang sebenarnya. Jadi ada 2 sumber rezeki yang dipersatukan dalam mahligai pernikahan. Nah, jadi itu yang mesti kita ketahui, 3 aspek kaya ini secara logis gitu ya. Kemudian kalau secara ilmu tafsir ataupun secara ilmu syar'i ini disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni tadi dalam tafsir Ayatul Ahkam. Beliau mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan keluasan rizki kepada orang yang menikah gitu. Karena ya dia ini telah merebut berkah Allah dalam ikhtiar nikahnya. Sehingga Allah janjikan ini, tetapi beliau mengatakan dalam kurung di dalam ya bimasyiatillah. Semua ini kaya atau tidaknya itu masih di dalam rangkaian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang nikah tapi sudah bertahun-tahun ekonominya begitu-gitu saja. Tapi ada 3 kaya yang tadi dalam perspektif logis itu yang kita nggak bisa pungkiri. Anak juga termasuk kan kekayaan yang diberikan. Nah, jadi begitu. Nah, oke, baik warganet dimanapun berada, bagi teman-teman yang mau bergabung mungkin ada 1-2 warganet nanti yang pertanyaannya mungkin kita tampung. Tapi sebelumnya Ustaz, ini udah ada kopi yang disiapkan, riuh kopi, tapi mungkin boleh disuguhi nanti ownernya bisa marah sama saya kalau nggak diminum gitu. Iya. Ya, yang belum ngopi harus cobain kopi riuh kopi. Sedap ya. Sedap ya. Nah, baik, tadi sempat menyinggung masalah mahar. Nah, lagi viral nih mahar sandal, Tat. Gembira tuh para ikhwan ya. Gembira. Wah, sandal. Nah, mungkin perspektif sebenarnya muncul meme-meme, wah mahal. Pokoknya warganet memang heboh dan itu seketika viral gitu mahar sandal ya. Mungkin nggak apa-apa lah kalau kita nyerempet dikit ya, karena memang lagi viral ya. Gimana nih kalau poin mahar tadi ya, kan mungkin kalau mau kita hubungkan ya, nikah kan bikin kaya tapi kok ya maharnya kok itu gitu. Nah, sebenarnya esensi mahar itu seperti apa, Tat? Ya, jadi sebenarnya mahar itu kan persembahan dari calon si pria ini kepada calon istrinya, pujaan hatinya ya, untuk menyenangkan hatinya supaya dia mau lah dirayu untuk sama-sama merajut hubungan pernikahan yang diberkahi Allah. Nah, mahar ini memang ada 2 aspek dan aspeknya itu harus didudukkan masing-masing. Bagi perempuan, sebaik-baik wanita adalah
ya yang aisaruha mahron, yang paling maharnya mudah. Jadi kalau kita jadi akhwat atau kita jadi keluarga mempelai wanita, mudahkanlah mahar, didik anak kita ya. Ataupun kalau teman-teman wanita akhwat yang dengar, jangan diberatin maharnya. Itu aspek dari keluarga perempuan. Tapi kalau Islam mengajarkan dari aspek laki-laki, mahar laki-laki harus yang the best gitu loh. Jangan disungsang gitu ya. Ini keluarga laki-laki tapi menggunakan dalilnya kepada perempuan supaya diringankan. Ini sungsang, jadi tidak proporsional. Harusnya aspeknya buat dia. Jadi Rasulullah sendiri ketika melamar Khadijah juga 100 unta. 100 unta tuh maharnya yang kalau sekarang Innova, bayangin ya berapa miliar maharnya. Itu menunjukkan bagaimana di Arab juga begitu. Di Arab mahar tuh besar-besar, nggak ada yang kayak kita maharnya besar-besar. Jadi kalau kita sebagai laki-laki tunjukkan yang terbaik. Kalau kita sebagai perempuan, ringankan maharmu. Jadi ini memang bentuk keadilan Islam ya. Bagaimana Islam memandang nggak timpang gitu ya. Jadi nah kita ambil dari semua ini, berarti semua itu ya asasnya adalah tidak ada ingin memberatkan satu pihak pun. Jadi konsepnya sebenarnya mudah bukan murah. Iya, mudah bukan murah. Dan ini begini ya, sekarang suka jadi satu komoditi masalahnya. Dan saya pernah mengikhtiarkan satu perhelatan ta'aruf dan nikah begitu, terbentur ada ikhwan datang kepada seorang akhwat, dipersyaratkan oleh orang tuanya karena cara memandang dari kesukuannya, dia ini harus punya minimal tanah 1 kafling, uang cash 80 juta. Sehingga ikhwan ini yang punya niat nikah dan punya finansial yang mungkin cuma seadanya, bukan kurang, seadanya, mundur teratur karena prasyarat yang begini gitu ya. Akhirnya buat keluarga perempuan dijadikan komoditi. Ini yang tidak diinginkan dalam Islam. Sehingga menikah menjadi tertunda, perzinahan lebih merajalela. Inilah mahar ini harus didudukkan betul Ustaz, apalagi buat orang tua kita, supaya jangan sampai dijadikan komoditi gitu. Kalau kita jadi perempuan, ringankanlah supaya nikah itu bisa mudah terjadi, supaya nggak merebak zina gitu kan. Oke, baik warganet manapun berada, tidak terasa ya, hampir beberapa menit lagi kita sudah 30 menit karena memang program ini kita rancang sesingkat-singkat mungkin. Seolah nanti akan banyak topik-topik tentang pernikahan. Jadi saksikan teruslah channel ini ya. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin apa pesan-pesan terhadap teman-teman yang mungkin akan menikah atau berniat menikah atau mungkin baru menikah gitu ya, supaya kemudian pernikahannya itu sesuai dengan tagline nih ya, tagline komunitas nikah muda bahagia, bahagia bersamamu gitu kan. Karena memang kan ya kita punya mimpi ya supaya ini nikah kan ibadah yang paling panjang dan ujiannya luar biasa gitu ya. Dan pahalanya tinggi. Karena beda kalau jomblo sholat dengan orang sholat beda 70 kali lipat. Iya. Jadi jomblo mau nyaingin Ustadz Raja Dahroni sholat tahajud 2 rakaat susah 70 kali. Nah, gitu ya. Bagaimana cara menginstal cepatnya adalah cepet-cepet nikah gitu. Mungkin ada nasihat paling tidak untuk mengakhiri kayak gitu. Jadi begini, buat kita laki-laki, menikah itu jangan dijadikan satu hal yang angker menakutkan buat kita. Jadi pengalaman kami itu upgrade diri, nabung-nabung, maju dengan apa adanya yang kau bisa gitu. Cuman nanti orang kan akan keluarga perempuan itu akan melihat dari kesiapan kita lahir dan batin, bukan cuma ada uang saja gitu. Berapa banyak yang orang tuanya kaya, dia kaya tapi dia tidak punya skill untuk manajemen semua itu, akhirnya setelah menikah juga hancur juga ekonominya. Jadi nikah itu mudah ya, jangan menunda-nunda. Karena itu dalam hadis Nabi mengatakan ya ma'syarus syabab, wahai sekalian para pemuda ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah ba'ah? Sebagian ulama mengatakan ba'ah ini sudah ada dorongan dari hatimu, berarti biologisnya. Maka hendaklah kamu menikah. Kalau dia nggak bisa, puasa gitu ya. Jadi yang diperhatikan menikah muda. Ini menikah muda ini salah satu prestasi yang bagus dalam Islam. Jadi jangan takut menikah muda. Menikah muda tuh enak gitu ya. Justru lebih menjaga. Nah, tapi gimana ekonomi saya Ustaz? Saya punya finansial belum rutin. Nah, inilah yang disebut dari ayat tadi ya, iyakunu fuqara, kalau kamu kekurangan dengan menikah ini yughnihimullah, Allah akan mampukan kamu. Ya Allah mampukan dalam prosesnya, Allah mampukan untuk mengarunginya.
Nah, tapi bagaimana supaya masyiatullah ini datang, kehendak Allah itu datang kepada kita, karena nggak semua begitu. Makanya Nabi mengatakan ya salah satun ya hakun Allah aunihim. Ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama kata Nabi an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah menginginkan menjaga kehormatan. Jadi niatnya begitu, Ustaz. Jangan sampai nikah cuma pengen aduh udah nggak tahan, pengen mengeksplor nafsu, jangan. Jadi yuridul afaf ini kuncinya. Saya ingin menikah supaya saya matanya nggak jelalatan. Saya ingin menikah supaya hati saya ini terjaga. Saya menikah supaya nggak sering-sering chat akhwat gitu ya. Jadi menjaga itu, ya, menjaga itu baru. Ini orang berhak dapat pertolongan Allah. Yang kedua, orang gozi fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga, al-makadab turidul ada. Misalnya ini budak yang ingin bebas, dia pengen cari uang untuk membebaskan dirinya. Dan yang dalam hadis Nabi ini an-nakih yuridul afaf, ini jadi kata kuncinya. Orang yang menikah menginginkan kemuliaan, jadi ingin menjaga diri dari maksiat. Kalau niat kita begitu, insya Allah. Dan menikah itu barulah setengah agamamu menjadi agamamu menjadi sempurna. Karena kata Nabi ya, idza tazawwajal abdu, kalau seorang hamba itu menikah ya faqad kamula nisfad din, maka telah sempurnalah separuh agamanya. Jadi kalau belum nikah, Islamnya baru separuh-separuh. Jadi menikahlah, jangan takut, majulah dengan apa yang ada, perkaya ilmu, dan buat kita kalau di keluarga wanita permudah supaya apa? Nikah ini bisa dipermudah, zina tidak merajalela. Baik, terima kasih Ustadz Riza Hafiz yang sudah menemani saya untuk ngobrol pagi. Cepat banget ya, nggak terasa ya? Nggak terasa, emang 30 menit. Insya Allah nanti teman-teman yang mau menyaksikan siaran ulang bisa subscribe channel saya, Raja Dahroni Channel, dan insyaallah mudah-mudahan akan banyak lagi perbincangan. Pekan depan atau Senin depan kita akan membahas tentang usia pernikahan dalam hal medis ya, nanti ada insyaallah banyak sekali perbincangan khusus bab nikah ini. Ya mudah-mudahan, saya terima kasih juga kepada On Logo ya, sama Laki Kreator yang sudah menjadi partner saya pagi ini. Terima kasih banyak ya saya ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Riza. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang mau bergabung di komunitas nikah muda, bisa juga nanti menghubungi channel-channel kami yang ada. Soalnya ada grup WhatsApp, nanti kita follow up ya. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih lagi. Mohon maaf, afwan minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.